Halo semua, ada apa ini yang baru? Mari kita lihat Stroker Home Cafe ST5801. Ini mesin kopi espresso buat teman-teman bikin kopi sendiri di rumah dan tentunya dengan fitur-fitur yang memadai dan harga terjangkau. Wow, menarik juga ya. Mari kita unboxing. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa. Di sini ada kartu garansi. Ya, ada kartu garansi bisa disimpan. Dan buku panduan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa ikuti panduan di sini sebelum menggunakan. Dan juga ini ada single basket tipe non-pressurized ya, dari stainless steel. Kemudian mari kita lihat ini unit mesinnya. Kita keluarkan dengan menarik styrofoamnya. Ya, kita lihat colokannya ini sudah untuk di Indonesia. Jadi aman tegangannya. Yuk kita lihat. Di sini ada dapat sendok kopi. Kemudian ada portafilter ukuran 58 ml yang tipe spout. Nah, kita buka sekarang bungkusannya. Ini tidak bisa dipakai untuk tem ya, karena porta yang didapat 58 mm. Sedangkan yang di sendok tadi ukurannya lebih kecil. Ini tipe spout dan juga sudah ada dengan double dose basketnya. Ya, ini kokoh ya portafilternya. Solid non pressurized. Jadi dapat 2 basket. Bisa ganti-ganti sendiri sesuai dose yang ingin dibuat. Oke, kita lihat tampilannya. Wah, menggunakan stainless steel housing. Memberi kesan elegan dan kokoh. Tentunya jadi mudah dibersihkan. Dan kita lihat di sini steam one-nya. Jadi bisa bikin latte art, cappuccino, ya, juga bisa muter 360 derajat. Dan juga penempatan logo Stroker yang pas menurut saya, memberi kesan simple. Kita lihat sisi lainnya. Nah, ini ada knob steam one untuk motor daya putar dan ada water tank di belakangnya. Ini ukurannya compact, jadi cocok sekali untuk ditaruh di sudut rumah atau sudut kantor untuk menghidupkan sudut ruang Anda. Ya, di sini ada group head-nya. Oke, ukuran 58. Yuk kita lihat ini ada tempelan stiker pengunci pada drip tray atau wadah tetesan air. Ini juga bahan atasnya ini dari stainless, jadi kokoh dan mudah sekali untuk kita lepas untuk membuang air dan membersihkannya. Ini juga ada penanda level kalau airnya sudah mulai penuh saatnya dibuang, jadi ada pengingatnya. Oke, kita taruh lagi. Nah, kita copot dulu ini stiker. Ini paling happy kalau beli sesuatu yang baru. Ini momen ini, melepas-lepas. Cara pemasangan portanya juga mudah dari kiri ke kanan. Sampai mentok dan lurus tengah. Oke, sebelum kita menggunakan atau mencolok, mari kita kenali dulu bagian mesin. Dan juga lihat pada bagian menyiapkan mesin pertama kali sebelum digunakan.
Jadi jangan main langsung colok dan nyalakan, tetapi bisa lihat di sini ada silikon warna merah. Karet silikon ini bisa kita lepas dulu supaya ketika kita isi air di tangki, airnya bisa masuk ke jalur. Ya. Kita pasang lagi dengan posisi lurus, ya, lurus ke bawah sampai rapat. Oke, dan kita lihat ini sudah benar pemasangannya kalau sudah rata ini sampingnya. Tidak ada yang renggang. Ini dia si red silikon. Lepas karet itu. Kemudian kita isi tangki air dengan air minum suhu ruang. Jangan menyalakan mesin sebelum tangki terisi air. Berarti kita isi dulu airnya. Di sini saya sudah siapkan, banyakkan saja ya air minum suhu ruangnya ya. Kalau bisa 1,5 liter. Ini tangki airnya kapasitas 1,8 liter. Tapi untuk kita bilas-bilas pertama kali menghidupkan mesin yang masih baru ini, banyakkan aja. Oke. Setelah isi air, baru kita colok ke listrik. Tandanya dia akan berkedip. Lalu kita nyalakan. Tunggu sekitar 30 detik. 30 detik ini ketika menyalakan mesin pertama kali di hari itu. Tapi kalau nanti habis pakai lalu matiin, nyalain lagi, nah itu lebih cepat. Mesin ini membutuhkan daya listrik 1350 watt. Tetapi jangan khawatir karena bukan terus-menerus. Saat dia standby hanya kurang dari 1 watt. Jadi maksimum powernya itu hanya berjalan saat kita memanaskan mesin pertama kali, yaitu sekitar 30 detikan, atau ketika kita proses ekstraksi espresso, atau saat kita steaming. Saat kita tidak melakukan apapun, dia tidak mengonsumsi daya yang besar. Jadi ini memiliki fitur energy saving. Tandanya sudah siap digunakan adalah ini ada menunjukkan pada display suhu airnya pada brewing mode. Oke. Pasang porta sampai mentok dan lurus tengah. Pastikan demikian. Siapkan wadah atau gelas air ya, yang volume besar. Ini saya pakai yang sekitar 500 ml. Pertama kita lakukan membilas dulu untuk mengaliri airnya pada tombol 1 cup. Ya, kita lihat di sini dia sudah berjalan, airnya sudah mulai keluar. Nah, tandanya sudah ada gelembung juga di belakang. Di bawah 10 detik pertama tadi, sekitar 10 detik pertama, tanda airnya masuk ke jalur air tadi ada gelembungnya. Oke. Ya, sekitar 30 detik bisa matikan secara manual, dipencet kembali. Dan ulangi sebanyak 3 kali pada tiap tombol. Sekarang kita lakukan di tombol 2 cup. Masih melakukan hal yang sama. Kita aliri air. Ya, sekitar 30 detik. Dan boleh matikan secara manual dengan memencet kembali tombol. Boleh ulangi 3 kali. Nah, air itu tadi dibuang dulu. Sekarang kita akan aliri air dengan memutar knob steam 1. Ya, lalu detik akan berjalan. Di sini steam 1 juga joinan fungsi sebagai hot water dispenser. Jadi mengeluarkannya hanya air panas, bukan uap ya, karena kita sedang berada masih di brewing mode, bukan di steaming mode. Ya, sekitar 20 detik bisa dimatikan. Lalu bisa ulangi lagi sebanyak 3 kali. Oke, jadi tadi kita lagi di brewing mode. Tandanya tadi ada suhunya ini 93 derajat Celcius. Fitur pada mesin ini kita bisa ubah suhu brewingnya ya, dengan tadi menekan kedua tombol 1 dan 2 cup secara bersamaan, tahan sampai dia berkedip. Lalu kita bisa naik turunkan suhunya seperti ini. Tekan tombol 1 cup untuk menurunkan suhu, tekan tombol 2 cup untuk menaikkan suhu, dan diamkan
sampai dia stop berkedip, itulah suhu yang kita pilih. Akan disimpan. Ya, seperti ini. Misalnya kita mau 96, sudah berhenti berkedip, kita diam saja tanpa melakukan apapun, dia akan tersetel di situ. Untuk mengatur durasi shot atau brewing time, tekan tombol dan tahan beberapa detik sampai layar menunjukkan angka detik. Rentang durasi shot yang bisa di-setel pada mesin ini adalah 10 sampai 60 detik. Karena mesin ini memiliki program bawaan pre-infusion selama 8 detik, yang kemudian dilanjut dengan high pressure extraction. Sekarang misalnya kita mau setel yang tombol 2 cup mau berapa detik. Tekan yang lama sampai dia berubah menjadi detik dan kita turunkan atau kita naikkan. Misalnya itu yang detik yang kita mau setel, diamkan saja sampai lampu berkedip pada tombol stop berkedip dan kembali menunjukkan suhu, itu berarti tadi sudah disimpan. Nah, sekarang bagaimana kita mau berubah ke mode steaming? Kita pencet tombol gambar uap, lalu dia akan berkedip seperti ini dan tunggu sekitar 20 detik. Layar menunjukkan suhu steaming mode, yaitu 130 derajat Celcius. Kita bisa lihat ini, kita putar knob steam 1 dan dia akan sudah mengeluarkan uap, bukan mengeluarkan air panas lagi seperti di brewing mode. Untuk 8 sampai 10 detik pertama bisa kita buang sisa air yang ada di jalur pipa tadi ya. Kemudian kita bisa mendapatkan uap yang lebih dry. Nah, sekarang bagaimana kita kembali ke brewing mode dari steaming mode? Pencet tombol 2 cup, lalu dia akan berkedip seperti ini dan buka knob steam 1 ya. Sekarang mesin ini tunggu sekitar 13 sampai 15 detik untuk proses menurunkan suhu dari suhu tinggi tadi ya, sehingga siap ke suhu 90-an derajat di brewing mode. Jika tadi sudah menunjukkan angka detik, kita tutup kembali knob pada steam 1 dan siap untuk digunakan kembali pada brewing mode untuk membuat espresso. Untuk mematikan mesin, cukup tekan sekali secara cepat tombol power on off-nya. Nyalakan juga demikian. Dan akan tersimpan tadi berapa suhu yang kita setel terakhir. Misalnya 96, kita matikan. Kita nyalakan lagi nanti misalnya mau pakai, dia masih di 96 derajat Celcius. Jadi suhu terakhir yang kita setel. Oke, ya, untuk membersihkan cukup dengan mengaliri dengan air dan juga dilap dan matikan.